Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kawan kami telah mewujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. 23, dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24, beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Tiga, lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. 34, kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Amin. 35, lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. D. Menampakkan diri kepada para rasul dan orang-orang bersama dengan para rasul dan memberi amanat kepada mereka. Ayat 36, sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, lapalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Ayat 40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ayat 41, ketika mereka belum percaya karena kiranya masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. 4, ia berkata pada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Amin. 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 46, katanya kepada mereka, ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 7. Keterangkatan manusia penyelamat. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52, mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, kita sampai ayat 53 ya. Selanjutnya nanti di pasal 25. Jadi dari ayat 13 kita udah bahas mengenai dirinya yang menampakkan diri kepada 2 orang murid di Emmaus ya, di Emmaus ini. Nah, awalnya mereka nggak tahu bahwa sebenarnya itu adalah Yesus. Karena sebenarnya secara rohani, mata mereka itu hanya mengenal Yesus secara jasmani. Tetapi belum berada di dalam kebangkitan, belum mengenal Yesus di dalam kebangkitan. Ya, jadi mereka udah bercakap-cakap, bahkan ngomongin Yesus ya. Pada saat ada dia gitu, ada Yesusnya, ngomongin dan lain sebagainya, tanpa tahu ya bahwa itu adalah Yesus. Makanya Yesus bilang, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi kita lihat bahwa ini kan murid ya. Harusnya murid itu adalah orang yang paling dekat sama Yesus. Tapi ternyata murid dekat dengan Yesus pun tidak menjamin mereka itu benar-benar mengerti firman. Maksudnya mengerti firman adalah tidak benar-benar melihat atau tidak benar-benar memahami bahwa firman di dalam perjanjian lama itu harus digenapi. Ya, oleh karena itu Yesus bilang bahwa dia itu yang ditulis di seluruh kitab suci itu memang harus menggenapi segala sesuatu di dalam perjanjian lama ya, yaitu Mesias yang harus mati dan bangkit ya, untuk menebus orang dosa. Nah, baru setelah mereka memecah-mecahkan roti ya di ayat 30, baru mereka ngeh nih, baru mata mereka terbuka ya, baru mereka mengenal dia. Nah, ini artinya apa? Kenapa kok tiba-tiba ya? Nah, ini artinya sebenarnya roti di sini tuh melambangkan diri Yesus ya. Kan kita semua tahu bahwa ketika dia mengadakan pesta perjamuan ya, dia melambangkan roti sebagai tubuh, anggur sebagai darah. Nah, ketika dia memecah-mecahkan roti, memberikan roti itu kepada mereka, mereka kan makan ya, baru mereka terbuka. Artinya apa? Artinya pengenalan mereka terhadap diri Yesus itu haruslah secara rohani, haruslah berada di dalam kebangkitan. Gimana caranya? Harus menerima roti. Harus menerima Yesus terlebih dahulu, baru mereka semua bisa mengenal dia di dalam kebangkitannya. Jadi hari ini perlu berbagian di dalam diri Kristus dulu. Melalui apa? Melalui percaya dan dibaptis, baru kita bisa mengenal dia di dalam kebangkitan. Nah, itulah mengapa kalau kita baca Alkitab, kadang kita nggak ngerti ini ngomongin apa, tiba-tiba loncat-loncat ya nggak, biasanya perikop satu dengan yang lainnya nggak nyambung gitu. Tapi sebenarnya segala sesuatu tuh nyambung ya, segala sesuatu tuh ada benang merahnya. Ini kenapa? Karena mata kita belum betul-betul berada di dalam kebangkitan. Nah, ketika kita datang kepada firman pun, kita sebenarnya datang kepada persona yang hidup. Nah, jadi ketika kita baca Alkitab, kita nggak bisa pakai mata jasmani kita aja. Kita harus gunakan roh kita ya. Karena kan di Alkitab dikatakan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau nggak di dalam roh dan kebenaran, bisa nggak menyembah dia? Ya mungkin bisa menjadi pertapaan, mungkin bisa menjadi rutinitas, tetapi tidak menjamah dia sebagai persona yang hidup. Inilah yang terjadi pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka baca firman, mereka baca hukum Taurat, ya udah hanya sekadar tahu, sama seperti murid-murid ini.
Mereka baca ya udah baca aja, tapi mereka nggak tahu sebenarnya makna sesungguhnya Yesus selama 3,5 tahun gitu ya ngomong itu sebenarnya harus digenapi dan sedang tergenapi. Ya, jadi hari ini kuncinya adalah kita harus mengambil roti yang sudah dipecah-pecahkan oleh Yesus ini ya, melalui percaya dan dibaptis berbagian di dalam dirinya ya. Nah, akhirnya mereka mengenal Yesus ini ya. Nah, selanjutnya ini Yesus juga menampakkan diri kepada rasul lain ya sama orang-orang. Awalnya mereka mereka mikirnya hantu ya. Waduh, ngeri juga nih. Padahal Yesus tuh udah berulang-ulang ya, udah bilang berulang-ulang dia akan bangkit gitu ya pada hari ketiga. Sampai-sampai kalau misalnya masih ingat ya, ayat pasal-pasal sebelumnya ngomongin tentang dia akan merubuhkan bait suci dan membangun dalam 3 hari, itu kan sebenarnya adalah tanda bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi ternyata mereka nggak ngeh ya, nggak sadar gitu. Bahkan sampai Yesus ini memperlihatkan kepada mereka tangan dan kaki ya. Ini artinya apa? Ini artinya iman mereka kepada Yesus ini belum sampai kepada percaya kepada Yesus yang tidak terlihat. Percaya kepada penyertaan Yesus yang tidak terlihat. Mereka harus ada bukti dulu nih. Harus ada sesuatu yang kasat mata yang membuat mereka itu percaya. Nah, sebenarnya ketika ada Yesus nggak apa-apa sih mereka percaya ya, karena kan ada mukjizat, ada penyembuhan dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika Yesus bangkit gitu ya, iman mereka ini kan tergoncang ya. Iman mereka tergoncang, jadi mereka meragukan, aduh sebenarnya Yesus benar nggak ya ngomongnya gitu ya. Akhirnya dia harus memperlihatkan kembali bahwa dirinya itu telah bangkit ya. Bahkan dengan tubuh yang sudah bangkit ya dalam tubuh kebangkitan. Nah, pada saat itu baru mereka percaya. Nah, hari ini aplikasinya di dalam diri kita juga sama ya. Kadang kita percaya sama Tuhan itu setelah Tuhan itu tanda kutip mengatur situasi itu, memberikan kita satu situasi yang baik, orang-orang yang nyaman gitu ya. Tapi ketika ada situasi yang nggak enak, kita jadi nggak percaya, kita jadi ragu, kita jadi khawatir. Bahkan masa sih Tuhan harus memperlihatkan terlebih dahulu apa yang dia kerjakan, baru kita percaya. Ini kan bertolak belakang dengan kitab Ibrani ya, dikatakan iman itu adalah sesuatu atau satu hal yang membuat kita itu percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Ya, sama seperti udara. Kita percaya udara ada, iya, kita percaya. Nggak mungkin kita nggak percaya ya, karena kita bisa menghirup, tapi kita nggak bisa lihat. Sama Yesus juga hari ini sama gitu ya, Tuhan Yesus juga sama hari ini. Kita percaya, kita harus percaya dia ada, walaupun kita nggak bisa lihat dia, walaupun kadang apa yang dia kerjakan itu kita nggak bisa lihat gitu, tapi kita harus belajar tetap percaya. Ya, jadi intinya adalah kita perlu percaya kepada dia yang hari ini tidak terlihat ya, karena dia itu lebih real, lebih nyata kepada kita karena dia telah tinggal di dalam kita ya, itu garis bawahi. Nah, ketika dia datang di dalam kebangkitan, nah dia itu mampu membuka pikiran, ya, membawa mereka mengerti kitab suci. Inilah rujukan atau ini mengacu kepada mereka yang sudah mendapatkan dia sebagai kebangkitan ya. Ketika orang-orang berada di dalam kebangkitan, ketika orang-orang sudah beriman kepada Yesus ya, kepada Tuhan Yesus, baru Tuhan bisa membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi yang membuat kita semua mengerti paham kitab suci ini bukan diri kita paham secara pikiran, tapi karena ada diri Tuhan di dalam kebangkitan yang membuat kita memahami firman Tuhan. Ya, nah jadi itulah yang harus kita pelajari. Kemudian ada satu amanat ya yang diberikan kepada Yesus kepada Tuhan di dalam kebangkitan kepada murid-murid. Yang pertama, mereka harus memberitakan nama Tuhan, membawa orang bertobat, membawa orang mendapatkan pengampunan dosa. Kepada siapa aja? Segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Dan yang kedua, mereka perlu menjadi saksi-saksi ya dari semuanya. Semua ini apa? Semuanya ini mengacu kepada
apa yang telah Yesus kerjakan di bumi, ya. Nah, kemudian di ayat 49 dikatakan gimana caranya supaya mereka menjadi saksi. Mereka perlu tinggal di tempat yang tinggi, ya. Nah, di tempat tinggi ini mengacu kepada tinggal di dalam roh, ya. Atmosfer surgawi istilahnya, ya. Kemudian mereka akan diperlengkapi. Jadi hanya di dalam roh lah kita bisa diperlengkapi untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Ini enggak hanya mengacu kepada murid-murid, tapi juga kita semua yang sudah mendengar firman, sudah memahami firman. Kita juga perlu menjadi orang yang memberitakan, ya, namanya membawa orang bertobat, mengalami pengampunan dosa. Kita juga menjadi saksi-saksi. Saksi-saksi ini adalah kita bisa menyatakan diri Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, barulah Yesus ini, ya, Yesus terangkat, kemudian mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, jadi itu penggalan terakhir, penggalan terakhir di pasal 24, ya, itu penjelasan, maaf panjang. Ada yang mau nanya sampai sini atau mau sharing? Harusnya ada lah, ya. Yuk, yang mau sharing. Ya, thank you Kak Maria yang udah sharing. Aku juga menikmati yang sama sih, tapi mungkin aku highlight di ayat 16 ya. Nah, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Nah, kira-kira apa sih yang nggak bisa, apa yang menghalangi mata mereka gitu sampai nggak mengenal Tuhan? Tadi udah jelasin sama Maria, padahal ini murid ya, sedang tiga tahun sama Tuhan Yesus gitu. Nah, tapi ini jadi refleksinya adalah apa yang membuat mereka menghalangi mata mereka itu ya mereka muram ya, kesedihan mereka gitu. Mereka terbawa oleh kondisi. Di ayat 17 sudah dibilang muka mereka muram gitu. Nah, refleksinya buat kita adalah ya Tuhan tuh selalu ada buat kita. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Nah, tapi terkadang kita suka Tuhan suka tertutup oleh keadaan kita, oleh kesedihan kita, oleh kegalauan kita, atau mungkin oleh hal-hal lain yang di luar Tuhan gitu, sehingga kita nggak bisa melihat jelas Tuhan. Padahal Tuhan tuh selalu ada buat kita, selalu dekat dengan kita gitu. Tapi emang ada yang halangi mata kita, entah itu kesedihan, entah itu kondisi kita dan lain sebagainya. Jadi ya ayo kita halangi, ayo kita singkirkan penghalang itu supaya kita bisa merasakan Tuhan gitu hadir. Lalu juga selain itu juga aku menikmati juga di yang ayat 19 ya. Ini bisa dibilang tuh ekspektasi para murid gitu. Para murid ini berekspektasi kalau ya Tuhan Yesus ini nanti ya yang dibayangkan mereka tuh Tuhan Yesus akan memerdekakan bangsa Yahudi ya kan dari penjajah Roma gitu, jadi pahlawan dan lain sebagainya, jadi raja, berkuasa gitu. Tapi inilah yang sering kita juga lakukan gitu. Kita sering mengatur-ngatur Tuhan. Kita suka kayak punya konsep kita dengan Tuhan gitu sendiri gitu. Yang kita tuh mengenal Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Tapi yang harus kita lakukan adalah ya let God be God gitu. Biarkan Tuhan jadi Tuhan dan ayo pelajaran kita, ayo kita mengenal Dia yang seutuhnya, bukan dari pikiran kita sendiri, bukan dari logika kita sendiri, tapi emang seasli-aslinya Tuhan itu seperti apa. Supaya bukan Tuhan yang sesuai ekspektasi kita, tapi Tuhan yang seada-adanya Tuhan, yang sebenar-benarnya Tuhan itu seperti apa, bukan ekspektasi kita. Dan yang terakhir mungkin aku yang di ayat berapa tadi aku lupa, yang kamulah saksi ya, di bawah tuh 53, 52. Ya yang itu 48. Kamulah saksi dari semuanya ini. Ini juga buat kita semua, kitalah saksi juga gitu. Dari semua kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan memilih kita, ya kita adalah saksi. Ya tugas saksi itu ya kita menceritakan supaya banyak orang yang percaya. Itu aja mungkin, tambah hati. Amin, puji Tuhan. Ada yang lain yang mau sharing? Boleh. Aku mau curhat. Yang masih ragu. Maria, aku menikmati ayat bacanya ayat 46 sampai berapa ya? Sampai 51 sampai 53 ya. Amin.
Ya itu aja. Aku baca dulu. Kata ayat 46 katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 51-nya ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 53-nya mereka sentiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin, puji Tuhan. Thank you, Lisa. Kalau Eva sama Iya, ada yang mau sharing? Amin. Kalau dari aku menikmati dari 44 bahwa semua yang terjadi di zaman Yesus ini di perjanjian baru ini dikatakan telah dinubuatkan gitu. Bahkan ada di hukum-hukum Taurat gitu. Mungkin saat kita membaca perjanjian lama kita tidak sadar ya ini kepada siapa ditujukan, kepada siapa dinubuatkan. Tapi semua itu ternyata faktanya dinubuatkan untuk Mesias ini sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang datang saat di zaman perjanjian baru. Jadi kita semua patut bersyukur gitu bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang menyatakan kebenaran gitu, dan kebenaran itu terjadi gitu. Sehingga kejadiannya pun Yesus telah hadir saat itu 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita gitu. Jadi kiranya kita tetap percaya gitu apa akan perkataan hukum Taurat itu sendiri, akan perkataan Tuhan gitu, entah yang masa lalu atau yang akan datang, kejadian-kejadian akan datang, kita perlu percaya gitu. Itu yang aku nikmati. Amin. Amin, puji Tuhan. Thank you semuanya sudah sharing. Puji Tuhan ya. Jadi kita perlu belajar percaya bahwa hari ini juga Tuhan sedang menggenapkan firman-Nya. Melalui siapa? Melalui kita sebagai saksi-saksi ya. Jadi Tuhan ntar lagi memang mau datang, dia butuh Tuhan lagi. Dia butuh orang, ya, dia butuh orang untuk menggenapkan apa yang dia firmankan ya. Pada saat itu dia memakai rasul-rasul, di dalam perjanjian lama dia pakai nabi, pakai hakim-hakim, pakai imam, ya, pakai orang-orang yang terpanggil ya, sama seperti Abraham. Nah, hari ini dia butuh siapa? Dia butuh kita ya, dia butuh Riko, Avi, Eva, Lisa, dia butuh kita semua untuk menjadi saksi-saksinya. Oke, sekian pembacaan kita malam hari ini. Semoga semakin menguatkan ya, menguatkan kita menjadi orang-orang muda yang berbeda dari orang-orang muda di luar sana. Kita menjadi saksi Yesus, menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh firman Tuhan. Kita tutup di dalam doa. Ada yang mau tutup di dalam doa? Mungkin? Amin. Aku Kak boleh. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman malam hari ini Tuhan yang sudah kami sama-sama Tuhan baca dan dengarkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hari demi hari Tuhan kami semakin dikuduskan Tuhan. Biarlah kehidupan kami juga berbeda Tuhan dari orang-orang yang belum percaya di luar sana ya Tuhan. Dan kami Tuhan sebagai orang percaya boleh menjadi saksi Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu kami ke depan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Amin. Thank you Eva, Tuhan memberkati. Oke.